Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Jadi, beberapa hal yang kita singgung pada bab vektor ini adalah besaran vektor dan besaran saklar, lambang vektor, kesamaan vektor, vektor positif dan negatif, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, penjumlahan dengan hitungan trigonometri, menguraikan vektor, analisis vektor, perkalian vektor, vektor satuan, dan beberapa contoh soal. Oke, mari kita langsung mulai saja ya. Pertama, kita akan membahas dulu besaran vektor dan besaran saklar. Oke, kalian perhatikan dulu titik A ke titik B pada gambar di atas yang ada tanda panahnya biru. Nah, kita pakai perumpamaan ya. Seperti halnya seseorang yang mengendarai sebuah mobil dari titik A menuju ke titik B. Ini berarti mobil tersebut berpindah dari posisi A ke posisi B. Pergeserannya dapat dinyatakan dengan menarik garis A ke titik B. Arah pergeserannya ditunjukkan dengan memasang ujung anak panah di titik B yang mengatakan bahwa pergeseran tersebut dimulai dari A ke B. Jadi kesimpulannya, mobil dari A ke B dapat digambarkan dengan garis A menuju B yang menunjukkan bahwa perpindahan memiliki nilai besar dan mempunyai arah yang disebut besaran vektor. Sekarang kita pindah ke besaran saklar. Seperti halnya seseorang ingin mengetahui volume dari sebuah balok, maka orang tersebut harus melakukan pengukuran dengan mengukur panjang balok atau yang biasa disingkat dengan P, panjang balok disingkat dengan L, dan tinggi balok dengan T. Lalu baru mencari volume dengan cara mengalihkan ketiga besaran tersebut, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jika orang tersebut mengulangi lagi cara melakukan pengukuran dengan mengukur lebar balok, panjang balok, dan tinggi balok untuk mencari volume, kemudian mengalihkan ketiga besaran tersebut, dan ternyata hasil keduanya memperoleh volume yang sama, maka disebut besaran saklar. Jadi dapat disimpulkan bahwa besaran saklar adalah besaran yang mempunyai nilai besar tetapi tidak mempunyai arah. Masuk ke subbab berikutnya, yaitu lambang vektor. Kalian perhatikan dulu monitor kalian. Di sana terdapat gambar AB dan AB yang ada panah di atasnya. Maksud dari lambang A yaitu titik tangkap vektor. Lambang B yaitu ujung vektor. AB adalah panjang vektor. AB yang ada garis di atasnya itu artinya arah dari vektor, yaitu dari A ke B. Mengerti? Kesamaan vektor maksudnya yaitu dua buah vektor dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Jika kalian kurang mengerti, bisa diperhatikan gambar di atas, oke? Nah, kita beralih ke sifat vektor. Kalian lihat gambar A dan B. Jadi, sebuah vektor dapat dipindahkan tempat asal besar dan arahnya sama. Selanjutnya, vektor positif dan negatif. Kalian perhatikan gambar panah A dan panah ke bawah min A. Bila vektor A dinamakan vektor positif, maka vektor min A atau B dinamakan negatif, karena arah dari A berlawanan dengan B. A sama dengan min B, A sama dengan B satuan. Penjumlahan vektor. Ada 3 macam cara menjumlahkan vektor. Yang pertama cara segitiga, yang kedua cara jajar genjang, dan yang ketiga adalah cara poligon. Cara yang pertama adalah segitiga. Kita akan bahas ini dulu. Ini maksudnya kita nanti mengerjakannya menggunakan ilustrasi segitiga. Rumusnya C adalah A plus B. Nah, ini kan ada B panah ke atas dan A panah ke samping. Nah, kita lihat ilustrasi sebelahnya. Ini maksudnya C-nya adalah ujung dari titik A ditarik ke ujung titik B yang di atas. Oke, mengerti semuanya? Sekarang kita pindah ke
cara yang kedua yaitu cara jajar genjang. Di sini kita menggunakan ilustrasi jajar genjang. Nah, ini kan ada tanda A, panah ke atas, dan B ke samping. Nah, kita lihat ilustrasi sebelahnya. Ini ada titik-titik. Ini adalah ilustrasi dari jajar genjangnya. Rumusnya adalah C, A plus B. Yang ketiga yaitu cara poligon, biasanya untuk yang memiliki banyak segi. Ini untuk mengatakan vektor yang lebih dari 2. Rumusnya R sama dengan S plus P plus H. Nah, kita lihat ilustrasi seperti gambar ini ya. Ini kan ada panah S menuju P, menuju H, dan H menuju ke ujung. Nah, R-nya ini adalah tarikan dari sisi S yang tidak ada anak panahnya ke atas menuju H yang ada panahnya. Nah, itu adalah R. Oke, mengerti semuanya? Sekarang pengurangan vektor. Kalian perhatikan ilustrasi penjumlahan dan pengurangan dua vektor. Nah, ini kan menggunakan cara jajar genjang, cara segitiga, atau cara poligon. Nah, ini bedanya dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi C sama dengan A plus B. Kalau pengurangan C sama dengan A min B. Oke. Penjumlahan dengan hitungan trigonometri. Kita harus ingat bahwa sinus adalah kebalikan dari sin alfa, kosinus adalah kebalikan dari cos alfa, dan tangen adalah kebalikan dari tan alfa. Kita perhatikan gambar di sini, penjumlahan dan pengurangan vektor dengan fungsi trigonometri. Ini ada segitiga, yaitu ada sisi hipotenusa, sisi yang berdekatan, dan sisi yang berhadapan. Rumusnya adalah cos alfa sama dengan A per H, kebalikannya yaitu A sama dengan H cos alfa. Yang kedua sin alfa yaitu O per H. Kebalikannya adalah O sama dengan H cos alfa. Yang ketiga adalah tan alfa yaitu O per A. Kebalikannya adalah O sama dengan A tan alfa. Sekarang menguraikan vektor seperti halnya rumus fx sama dengan f cos alpha dan fy sama dengan f sin alpha. Oke, kita uraikan ilustrasi yang ada di sini ya. Diketahui f sama dengan 5 Newton dan alpha 45 derajat. Kita akan mengerjakan menggunakan rumus fx terlebih dahulu ya. Ingatkan rumusnya f cos alpha. Tadi diketahui f-nya 5 dan cos alpha 45 derajat. Cos alpha 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi 5 kali setengah akar 2 yaitu 5 per 2 akar 2. Sekarang kita menggunakan rumus Fy sama dengan F sin alpha. Diketahui F5 dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi 5 kali setengah akar 2 adalah 5 per 2 akar 2. Analisis vektor. Resultan atau R dirumuskan dengan R sama dengan akar dari sigma Fe kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Untuk mencari Fx sama dengan F cos alpha. Dan untuk mencari Fy sama dengan F sin alpha. Selebihnya kalian bisa lihat tabel di sini dan tinggal masuk-masukkan angka yang ada di soal. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh soal penguraiannya. Ini perhatikan ilustrasi ini ya. Nah, di sini diketahui F1 8 Newton dengan alfa 60 derajat, F2 8 Newton dengan alfa 150 derajat, dan F3 8 Newton dengan alfa 330 derajat. Nah, sekarang kita mencari Fx dan Fy-nya dari masing-masing F1, F2, dan F3. Nah, ini pada tabel sudah tertera ya, F1-nya, Fx dari F1-nya 4 Newton, Fy dari F1-nya 4 akar 3 Newton, dan seterusnya. Nah, sekarang hasilnya ini sigma Fx sama dengan 4 Newton dan sigma Fy sama dengan 4 akar 3 Newton. Ini kita substitusi ke rumus resultan tadi. Rumusnya masih ingat? Resultan sama dengan akar dari sigma Fe kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Jadi
akar dari 4 kuadrat plus 4 akar 3 kuadrat. Akar 4 kuadrat 16, akar 4 akar 3 kuadrat 48. Jangan lupa ini masih di akar, hasilnya akar 64. Akar 64 sama dengan 8 Newton. Perkalian dua vektor. Diketahui segitiga AOB dengan titik sudut di O, alfa. Ini ada dua cara perhitungan, yaitu pertama menggunakan perkalian titik dan kedua perkalian silang. Perkalian titik rumusnya A kali B sama dengan A kali B cos alfa. Yang kedua perkalian silang A kali B sama dengan A kali B kali sin alfa. Vektor satuan ada dua, yaitu vektor satuan dalam bidang dan vektor satuan dalam ruang. Contohnya yang dalam bidang ini 2 dimensi dan vektor satuan dalam ruang ini contohnya yang 3 dimensi. Nah, rumus dari vektor satuan dalam bidang yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan rumus dari vektor satuan dalam ruang yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke. Perkalian dua vektor. Kita lihat ilustrasi di gambar yang ada tulisannya supervisor blok MIPA. Ini ada 3 titik I, K, C. Masing-masing memiliki sudut 90 derajat. I sama dengan 1, C sama dengan 1, dan K 1. Menggunakan perkalian titik, I kali I sama dengan 1 kali 1 kali cos 0 derajat sama dengan 1. Jika menggunakan perkalian silang, I kali I sama dengan 1 kali 1 kali sin 0 derajat, yaitu 0. Oke, sekarang yang terakhir kita masuk ke contoh soal. Diketahui A 5I plus 4J, B-nya 2I plus 5J, dan C-nya I min 2J. Ditanya resultan sama dengan A min B plus C dan besar dari resultan tersebut. Jawaban untuk resultannya A min B plus C, ini kita masukkan angka yang pada soal diketahui tadi, 5I plus 4J dikurangi 2I plus 5J ditambah I min 2J. Masing-masing dari ABC-nya kita kurung ya. Ditemukan hasil 4I min 3J. Nah, untuk yang kedua, besar resultan, rumusnya R sama dengan Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini R-nya akar dari 4 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan 5. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.